Oke, untuk bagian kedua ini kita akan membandingkan, bukan membandingkan sih, akan melihat bagaimana sasaran audit yang berhubungan dengan transaksi bentuk umum. Kemudian kita lihat juga bagaimana sasaran audit yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Nah, dalam transaksi bentuk umum, sasaran auditnya adalah yang pertama untuk membuktikan apakah transaksi tersebut betul-betul ada, ya, apakah transaksi yang dicatat tersebut betul-betul ada atau keberadaan. Nah, gimana kalau seandainya transaksi penjualan, dalam hal transaksi penjualan, nah, maka auditor harus menentukan, harus meyakini bahwa penjualan yang dicatat adalah pengiriman yang dibuat ke pelanggan yang ada. Wah, ini bahasanya agak rumit. Cuman intinya adalah sasaran audit yang berkaitan dengan transaksi penjualan itu, auditor harus meyakinkan bahwa penjualan tersebut memang betul-betul ada. Bahwa penjualan yang dicatat oleh klien itu betul-betul ada, bukan penjualan fiktif. Kemudian yang kedua, transaksi itu yang dicatat telah lengkap, ya. Nah, demikian juga transaksi yang penjualan yang ada, semua transaksi penjualan itu yang ada pada klien itu sudah dicatat dengan lengkap. Kemudian terkait dengan akurasi, ya, dalam transaksi umum, auditor juga harus meyakini bahwa transaksi yang dicatat itu telah dinyatakan dengan benar. Kalau jumlahnya 1000 dicatat 1000, kalau jumlahnya 900 dicatat 900 dan seterusnya. Terkait dengan penjualan yang sama aja sebetulnya, bahwa untuk akurasi bahwa penjualan yang dicatat untuk jumlah-jumlah barang yang dikirimkan atau jumlah penjualan yang dilakukan itu sudah dicatat dengan benar. Kalau piutang dicatatnya juga dengan benar, kalau penjualan tunai juga sudah dicatat dengan benar. Kemudian terkait dengan klasifikasi, apakah transaksi itu telah digolongkan dengan benar? Ya, demikian juga dengan penjualan, apakah penjualan itu sudah digolongkan dengan tepat. Jadi maksudnya misalnya penjualan tunai, apakah sudah dicatat dengan secara tunai, apakah penjualan kredit juga sudah diklasifikasikan ke dalam piutang dan seterusnya. Lalu transaksi itu dicatat pada tanggal yang benar atau penentuan waktu, ya, atau cut off-nya itu sudah dicatat dengan benar. Penjualan itu dicatat pada tanggal yang benar kalau penjualan. Artinya apa? Artinya apakah benar-benar penjualan, ya, kalau kita terkait penjualan, apakah benar-benar penjualan itu penjualan tahun 2019 adalah memang betul-betul penjualan tahun 2019. Nah, misalnya ini bisa saja terjadi kalau seandainya mungkin Anda ingat ada FOB shipping point dengan FOB destination. Nah, barang dibeli persediaan dibeli lah misalnya. Nah, ini terkait dengan contoh bukan penjualan, contoh pembelian deh misalnya. Barang itu dibeli tanggal 30 Desember 2019 lalu sampai di gudang tanggal 2 Januari 2020. Nah, apa jurnalnya? Apakah sudah diakui tahun 2019 atau harus diakui 2020? Ketika misalnya syarat pembeliannya adalah FOB shipping point, nah, bagaimana? Atau bagaimana pengakuan transaksinya atau kapan transaksinya diakui jika menggunakan FOB destination? Nah, itu memang harus benar-benar menentukan periodenya. Apakah periode berjalan atau periode yang akan datang. Demikian juga dengan eh, penjualan, ya, apakah penjualan tersebut diakui di periode tersebut atau penjualannya diakui di periode yang akan datang, atau apakah piutangnya sudah dianggap lunas pada periode tersebut atau sudah baru bisa dianggap lunas pada periode mendatang. Ketika misalnya Anda menerima cek untuk pelunasan piutang pelanggan pada tanggal 31 Desember yang diterima jam 5 sore misalnya ceknya, yang baru bisa dicairkan pada tanggal 2 Januari 2020. Nah, apakah pelunasan tersebut Anda anggap sebagai pelunasan tahun 2019 atau 2020? Nah, itu harus ditentukan oleh si auditor. Kemudian terkait dengan transaksi yang dicatat kemudian disertakan dengan benar apakah dalam arsip induk dan diikhtisarkan dengan benar. Nah, artinya adalah ketika ada subsequent event, ya, bisa subsequent payment atau subsequent collection,
itu apakah memang sudah dicatat. Ya, demikian juga dengan transaksi penjualan. Oke. Nah, terkait dengan pengendalian internal, ada pengendalian internal menurut KOSO, ini yang paling lazim, paling umum, yang relatif paling terkenal adalah pengendalian internal KOSO, karena dia yang paling banyak diterima di AS, Amerika Serikat. Ingat ya, ini soal kuis ini, ada 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian internal telah terpenuhi. 5 komponen KOSO. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. 5 ya dalam kuis. Jangan lupa jawab soalnya 5. Kemudian, nah ini dia kalau bisa digambarkan lingkungan pengendaliannya. Di sana ada penilaian risiko, ada aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta adanya pengawasan. Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah adanya tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan sikap manajemen, direksi, dan pemilik entitas atau pemilik perusahaan. Ya, untuk apa? Jadi ruang lingkup lah pengendaliannya. Kemudian untuk memahami pengendalian internal, maka pengendalian internal atas lingkungan pengendalian ini, maka auditor harus mempertimbangkan beberapa subkomponen pengendalian internal yang sangat penting. Apa saja? Nah, ini diingat juga ya. Yang pertama adalah integritas dan nilai etika, bahwa auditor harus memperhatikan integritas dan nilai etika si auditor tersebut, si karyawan tujuannya apa? Untuk mengurangi godaan si karyawan perusahaan atas kesempatan-kesempatan yang bisa terjadi atau terbukanya ruang-ruang untuk melakukan kegiatan kecurangan. Kemudian komitmen dan kompetensi. Artinya apa? Artinya pertimbangan manajemen terhadap kompetensi karyawan ini maksudnya adalah apakah karyawan-karyawan tersebut telah ditempatkan pada posisi-posisi yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ketika suatu posisi tidak ditempati oleh orang yang kompeten, tidak the right man and the right place, maka kemungkinan kesalahan itu bisa saja terjadi. Kemungkinan kesalahan terjadi itu relatif lebih besar. Nah, subkomponen yang ketiga adalah partisipasi dewan direksi dan komisaris atau komite audit. Ini artinya adalah ketika partisipasi dewan direksi dan komisaris serta komite audit itu berpartisipasi dalam lingkungan pengendalian, maka relatif lebih kuat pengendalian internal yang ada pada perusahaan tersebut. Intinya karena semuanya ikut berpartisipasi dalam melakukan pengendalian. Lalu penilaian risiko, di mana auditor itu harus mampu menilai risiko salah saji laporan keuangan. Misalnya, ketika perusahaan yang menjual produk berteknologi itu relatif rawan terhadap penurunan nilai persediaan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Maksudnya gimana? Contohnya perusahaan menjual HP lah misalnya. HP itu kan produk berteknologi. Nah, dalam waktu hitungan bulan itu harga barangnya itu bisa turun. Ya, harga barangnya bisa turun dengan relatif cepat. Misalnya keluarlah model tipe HP terbaru bulan Januari 2020, tapi tahun bulan Februari bahkan atau bulan Maret itu harganya bisa turun, ya. Jadi nilai persediaannya bisa turun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, itu adalah merupakan risiko perusahaan. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam penilaian risiko auditor. Ya. Nah, ini biasanya terjadi pada barang-barang berteknologi tinggi. Cepat turunnya. Ketika muncul model baru, nilai persediaannya turun. Ketika muncul tipe baru, tipe HP baru, maka nilai persediaan HP yang sebelumnya turun. Kemudian aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk mengatasi risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini ada aktivitas pengendalian yang sudah Anda pelajari pada mata kuliah sistem ya. Adanya pemisahan tugas yang memadai, adanya otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, adanya dokumentasi dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan,
serta pengecekan terhadap pekerjaan secara independen. Ya, ini ranahnya sistem pengendalian intern sih, memang sebetulnya ranahnya dari mata kuliah sistem. Kemudian informasi dan komunikasi tujuannya adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang terjadi dalam satu entitas dan untuk menjaga akuntabilitas aset terkait. Cukup jelas. Pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan secara berkala untuk menentukan bahwa pengendalian internal telah dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan jika terjadi perubahan yang terjadi. Artinya pengawasan ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah berjalan sesuai dengan yang telah disepakati, yang sudah ditentukan, atau ketika dalam implementasinya ada hal-hal yang harus disesuaikan, sudah disesuaikan dengan tepat dan sudah disepakati secara bersama penyesuaian tersebut. Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 cara memahami pengendalian internal, yaitu dengan cara narasi. Ya, narasi itu artinya memahami pengendalian internal melalui wawancara langsung, bisa jadi ya melalui mendengarkan cerita langsung dari klien, itu bisa kita memahami SPI. Kemudian kedua, ketika ingin lebih memahami SPI lebih lanjut, atau ketika tidak berkenan atau tidak ada kesempatan atau sedikit ruang untuk melakukan wawancara, ya mintalah flowchart si klien, pelajari flowchart. Seperti Anda kan sudah bisa itu mempelajari flowchart. Ya, dari memahami flowchart itu Anda bisa mengetahui bahwa oh ini di sini lemah, di sini kuat, di sini lemah, di sini kuat. Anda bisa menilai SPI. Nah, atau bisa jadi Anda memahami SPI dengan menggunakan kuesioner pengendalian internal atau ICQ, Internal Control Questionnaire. Ya. Nah, ingat ya, atau ini soal kuis ini, cara memahami SPI itu ada narasi, ada flowchart, dan ada dengan menggunakan kuesioner. Jadi bagaimana dong hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup pemeriksaan? Nah, ketika pengendalian internalnya itu lemah, maka kemungkinan salah saji atau kesalahan itu tinggi. Nah, artinya kalau tingkat kesalahannya tinggi, maka risiko tinggi. Kalau risiko tinggi, maka ruang lingkup pemeriksaan juga akan semakin luas. Ketika ruang lingkup pemeriksaan luas, tentu bukti yang dikumpulkan semakin banyak. Dan sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan kesalahan terjadi kecil, resikonya rendah, ruang lingkup pemeriksaan itu relatif lebih kecil, dan bukti, tentu saja bukti yang dikumpulkan juga relatif sedikit. Oke. Nah, untuk internal control questionnaire, ketika Anda ingin buat questionnaire, harus ada pengelompokan. Yang pertama, pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan umum, terkait dengan pertanyaan akuntansi juga masih secara umum. Lalu tanyakanlah tentang siklus penjualan misalnya, tentang piutang atau tentang penerimaan kas. Dengan satu siklus nih, penjualan, piutang, penerimaan kas. Demikian juga siklus pembelian, hutang, dan pengeluaran kas. Ada siklus persediaan, surat berharga, aset tetap, gaji dan upah, dan lain-lain. Ya, jadi membuat internal control questionnaire itu harus tertata sesuai dengan siklus-siklus yang ada dalam laporan keuangan. Lebih baik. Oke, ini sebagai tambahan saja pengayaan tentang tes transaksi atau test of recorded transaction, atau ada juga yang menyebut dengan test of control. Ya, kita ke standar pekerjaan lapangan yang ketiga, itu bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, ini sebetulnya materinya materi bukti audit yang kemarin, tapi ini menambah pengayaan saja bahwa untuk memahami efektif atau tidaknya pengendalian internal itu, auditor melakukan yang namanya compliance test atau test of recorded transaction atau test of compliance. Nah, tes kepatuhan. Jadi dalam TOC itu atau dalam compliance test itu, auditor hanya memeriksa terkait dengan pengendalian internal, tidak memeriksa saldo-saldo. Misalnya yang diperiksa adalah dikumpulkan faktur-faktur, dari faktur itu yang diperiksa itu adalah apakah tanggalnya selalu dibuat, apakah ada otorisasi, apakah ada semua syarat-syarat yang harus ada dalam sebuah faktur itu apakah sudah ditulis dengan tepat.
dan seterusnya. Atau misalnya alamat klien sudah di alamat pelanggan sudah ditulis dengan tepat dan seterusnya. Itu compliance test, tes kepatuhan terhadap pengendalian internal. Sementara untuk tes yang kedua adalah tes kewajaran saldo atau substantif test. Itu adalah merupakan tes kewajaran saldo. Misalnya apakah piutangnya jumlahnya 100, 200, 300 dan seterusnya. Saya ulangi, ada dua jenis tes. Yang pertama tes transaksi, tes kepatuhan. Itu adalah merupakan tes atau pengujian pengendalian internal. Misalnya yang diuji adalah tentang otorisasinya ada apa tidak dan seterusnya. Yang kedua adalah tes kewajaran saldo. Tes kewajaran saldo yang diuji tentu saldo-saldonya, apakah jumlah piutang itu 100, 200 dan seterusnya, ya. Oke. Jadi ini diulangi di sini, compliance test itu adalah tes ketaatan atau tes prosedur. Misalnya untuk melakukan tes ketaatan penjualan, maka yang diperiksa adalah faktur penjualan. Untuk compliance test penerimaan kas yang diperiksa adalah kwitansi. Untuk pembelian yang diperiksa adalah misalnya nomor cek atau gironya sudah dicatat apa belum dalam pembukuannya. Kemudian pengeluaran kas misalnya ada nggak daftar gaji, daftar gaji ada nggak otorisasinya dan seterusnya. Pembayaran cek gaji dan upah misalnya ada nggak jurnal vouchernya dan seterusnya. Ya, tidak terkait dengan angka-angka. Tapi kalau substantif tes kewajaran saldo, yang namanya juga kewajaran saldo, tentu yang difokuskan adalah terkait dengan saldo-saldo transaksi. Misalnya inventarisasi aktiva tetap, stock of name, konfirmasi atas piutang bisa, atas hutang bisa, atas bank juga dilakukan, atau terkait dengan subsequent collection dan subsequent payment. Subsequent collection adalah penerimaan setelah tanggal neraca, subsequent payment adalah pembayaran setelah tanggal neraca dan seterusnya. Oke. Nah, terakhir adalah sampel. Jadi transaksi dan bukti yang diperiksa oleh auditor itu dilakukan secara tes basis, ya. Artinya tidak seluruhnya 100% bukti-bukti itu diperiksa, ya, tapi melalui sampel, ya. Nah, makanya penentuan sampel nanti juga merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan audit. Dan cara pemilihan sampel itu ada 3, ada random sampling, ada block sampling, dan ada statistical sampling. Random sampling itu biasa dari seluruh populasi itu diambil secara random. Sementara kalau block sampling itu dilakukan pemisahan-pemisahan tertentu dulu. Misalnya di blok diambil yang bulan Januari saja, lalu bulan Februari saja, atau misalnya di blok dulu transaksi-transaksi di atas 500 juta, transaksi-transaksi di bawah 10 juta dan seterusnya, di blok dulu, ya. Kemudian statistical sampling ini adalah merupakan pengambilan sampel berdasarkan hitungan-hitungan statistik. Oke. Demikian saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.